Dari Papua Manokwari katanya. Coba yang dari gereja Papua Manokwari, apa benar dia seorang pendeta di sana dan benar ada gereja di sana yang sedang ini, makanya kita harus klarifikasi kebenarannya gitu. Kalau benar, saya akan adalah orang yang akan menyuruh teman-teman dan membuat satu komal khusus untuk menggalang supaya gereja itu kita tuntaskan pembangunannya. Kalau memang itu benar. Kalau memang itu benar, mari teman-teman kita bersama-sama, dan saya akan ikut sumbang. Ya, saya akan ikut sumbang untuk membangun gereja yang betul-betul digalang oleh bom-bom itu. Ya, silakan Ari Retrobun, gimana permasalahannya, Pak? Halo bro, salam kenal bro, salam kenal. Salam kenal, ya gimana Pak permasalahannya? Lama nih, saya naik di room sampean nih, sudah lama menunggu tepat ini waktunya lah. Gini Adis, itu saya tahu, saya punya informasi A1. Gimana? Itu memang betul. Saya punya informasi A1 dan saya langsung dapat konfirmasi dari ketua umumnya di sana. Memang ini betul, seperti itu. Suratnya Jadi betul? maksud saya begini. Sebentar. Betul. Suratnya memang betul? Betul, saya mendapat informasi. Nama alamat gerejanya Pak, sebentar, saya mau catat dulu. Saya mau nyumbang. Alamat gerejanya, saya mau nyumbang. Berapa alamat gerejanya? Saya tidak tahu alamatnya, yang saya ini surat di belakang, yang surat kamu yang kamu tunjukkan Pak Bom ini loh. Iya, ditahbiskan untuk menjadi pendeta di gereja mana Pak? Alamat gerejanya? Gereja Kristen Alkitab Indonesia di mana? Iya, alamatnya. Manokwarinya di mana? Alamatnya biar saya catat. Saya tidak dapat informasi alamat, yang saya konfirmasi langsung dengan ketua sinodenya langsung tentang peristiwa ini. Siapa nama ketua sinodenya? Ellen Wanma. Sebentar, saya catat dulu semua, sabar. Sabar ya Pak ya. Sebentar. Ellen, sebentar ya. Saya nggak ada bawa pulpen. Saya tulis saja di catatan di sini sebentar. Catatan. Mana nih catatan saya? Bentar ya. Mana sih catatan ya? Sebentar, saya ambil pulpen sebentar ya. Sebentar, karena saya nggak pernah nyata-nyata di HP ini. Oh, saya tulis aja di sini ya. Saya punya. Sabar Pak ya, sebentar Pak. Jadi betul dia diangkat jadi pendeta. Kapan diangkatnya Pak? Saya tidak jelas, tapi peristiwa ini memang benar terjadi karena ada ke ininya. Cuma begini Adis. Sebentar dulu Pak. Saya catat dulu Pak. Jangan Bapak bilang-bilang benar, tapi ternyata Bapak nggak benar. Saya catat dulu namanya siapa. Nah, ini sudah ada note-nya ya. Oh ini sudah. Oke, ini ada catatannya Pak ya. Siap. Oke, saya balik dulu ke kamera saya. Sabar Pak. Mana sih? Sebentar, saya ambil saja pulpen lah. Sabar ya, sabar. Tunggu sebentar. Saya ambil pulpen. Maklum teman-teman gaptek. Bapak dari Manokwari? Halo? Saya di Jawa Adis. Jawa. Saya di Jawa. Oke, baik. Sebentar ya. Anda di Jawa kok bisa dapat informasi dari Manokwari? Yang memberikan informasi kepada Anda siapa? Saya punya sepupu saya yang
Saya punya sepupu bekerja di kantor Kementerian Agama di Manokwari dan saya dapat nomor Ellen Wanma dari yang bersangkutan. Oke, baik, saya catat ya. Saya ingat ya omongan saya ya, kalau benar itu gerejanya Pak Bom Bom dan Pak Bom Bom di sana benar-benar seorang pendeta, dia gereja di situ, saya akan ikut nyumbang. Oke. Nama yang memberitahukan kepada Anda siapa namanya biar saya catat? Pendeta Ellen Wanma, ketua umumnya, ketua sinodenya. Pendeta Ellen begini. Wanma, ketua Wanma. W. Wanma. Ya, Wanma. Wanma ketua sinode GKI. Ini Ellen Wanma. Ya, ketua sinode GKI. Ketua Sinode GKI. AI. Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Ya, betul. Oke. Dialah yang mentahbiskan Pak Bom Bom. Nah, saya tidak tahu. Sampai ke sana saya tidak mengerti, tapi saya dapat bahwa memang ini ada kegiatan seperti itu. Oke. Ditugaskan di mana Pak Bom Bom itu? Nama gerejanya? Saya sampai ke sana tidak tahu. Yang saya ngecek apakah betul ada pemalsuan surat kependetaan dan memang betul. Saya tidak sampai ke sana, Edis. Seperti itu. Betul pemalsuan apa betul enggak? Betul. Ada nama yang disebut di sana Pendeta Musa sebagai yang memberikan surat. Sebentar. Saya nggak ngerti bahasa Anda. Gini, jadi surat itu, sebentar. Saya tampilkan di sini lagi. Surat ini yang dipegang Bom Bom ini surat asli atau surat palsu? Yang dipegang ini kan fotokopian, tapi itu dia meminta dari Pendeta Musa yang memberikan, namanya Pendeta Musa. Seperti itu. Sebentar, saya nggak ngerti. Gini loh, maksud saya begini Pak Ari. Saya balik dulu kamera saya sebentar, Pak Ari. Begini Pak Ari. Di sini, di surat ini, itu surat pentahbisan. Siapa yang ditahbiskan jadi pendeta? Namanya Pendeta Daud. Daud Tony Kendek. Siapa Daud Tony Kendek ini? Daud Tony Kendek ini adalah Pak Bom Bom. Nama aslinya Pak Bom Bom. Oke? Iya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah surat ini betul bukan palsu? Surat itu adalah surat yang dipalsukan yang dia terima asli dari Pendeta Musa, dan Pendeta Musa itu memakai surat kependetaan orang lain dan diganti menjadi namanya Pak Bom Bom. Itu informasinya. Oh, berarti surat ini aslinya tulisannya bukan Pak Bom Bom. Pak Pendeta Daud aslinya bukan dia. Bukan. Tapi dirubah jadi nama dia. Ya, begitu. Setuju, pas. Informasi itu Anda dapatkan dari ketua sinode tadi? Ya, dan kerjasama Pendeta Musa namanya. Dengan Pendeta Musa. Oh, baiklah. Makanya ini harus kita karena kalau memang surat palsu itu digunakan untuk menipu orang, maka ini adalah sebuah tindakan kriminal. Begitu. Artinya pemalsuan surat. Makanya saya mohon kepada teman-teman, tolong Bom Bom diundang kemari. Begitu loh. Supaya apa? Supaya jangan dia terpojok di sini seolah-olah dia tidak kita kasih undang loh ini. Betul atau tidak? Begitu ya. Oke, terima kasih informasinya Pak ya. Semoga Edis, gimana Pak? Saya berharap begini saja Edis, saya mohon kedewasaan kamu aja Edis lah. Ini maksud daripada kita berapologetika ini kan tentang pengajaran-pengajaran kita. Betul. Gitu Edis. Betul. Saya tekankan di sini adalah pengajaran kita Edis. Tidak berbicara tentang pribadi-pribadi kita yang Saya setuju Pak. Saya setuju Pak. Tetapi Pak, ketika saya berapologet, ketika saya berdebat, banyak orang-orang yang memenggal video-video saya, bahkan memelintir maksud perkataan saya. Salah satunya adalah orang ini. Nah, karena dia menjadi batu sandungan bagi saya, makanya saya pengen sebenarnya
Supaya apa? Supaya jelas terjadi nih. Supaya saya klarifikasi. Tetapi bagaimana saya mau mengklarifikasi kalau ternyata misalnya benar bahwa dia adalah seorang pemalsu surat. Untuk apa? Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen ini tahu siapa sebenarnya dia gitu loh. Makanya ini yang mau kita klarifikasi, Ya, Pak. betul. Begitu. Saya sudah begini, coba Edis. tadi, Pak. Dia tadi live, saya sudah bilang begini, Pak Bom Bom, tolong naikkan saya. Saya mau tanya benar atau tidak. Itu sudah saya bilang dari tadi, tapi tidak digubris. Begitu, ya. Oke? Edis, Ya, gimana Pak Ari? Besar hatilah kalau memang kamu memang betul-betul sebagai pemberita Injil, sebagai apologetika yang berbesar hati dan punya panjang perdamaian, Edis. Saya rasa ini di-stopkan saja. Dan kamu betul-betul saja fight dengan stylemu dalam berapologetika ini. Ya, begini Masalah Pak. pribadi. Oke, sekarang saya tanya Anda, Pak. Saya tanya Anda. Kalau ada orang memalsukan surat, lalu menggalang dana dari orang-orang Kristen untuk membangun sebuah gereja, tetapi ternyata tidak benar, kita sebagai orang Kristen apakah diam, Pak? Ya, memang kita juga tidak setuju dengan tindakan yang dia lakukan, Edis. Itu memang juga tidak benar, Edis. Tapi kan kita harus lihat porsi ini secara baiklah seperti itu. Kenapa kan pengajaran Edis yang diserang? Pengajaran Edis juga banyak keterbatasan, Edis. Jadi saya mohon bisalah berhikmat dalam hal ini. Edis punya pengajaran juga banyak yang saya lihat juga harus diperbaiki, Edis, seperti itu. Iya, makanya Itu dari kita, itu Edis. Pak. Makanya begini, saya undang orang-orang yang mau membantah statement-statement saya ketika saya berdebat dengan tetangga sebelah. Tetapi bagaimana saya mau berdebat, ternyata orangnya adalah, kalau misalnya benar, dia ternyata seorang mafioso. Begitu loh. Paham maksud saya, Pak? Percayalah, Iya. Pak, tujuan saya itu bagus. Tujuan saya begini, jangan sampai ada korban-korban lain. Orang-orang Kristen yang nggak tahu apa-apa, mereka itu, Pak, dia mau kasih ini perpuluhan. Pak, orang Kristen tuh banyak sekali yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku mau memberikan 1/10 dari penghasilanku ke rumahmu. Dia coba memberikan 1/10 ke rumah Tuhan, tetapi ternyata bukan ke rumah Tuhan. Apakah kita biarkan yang seperti itu? Iya, Betul itu atau juga tidak? salah, Edis. Nah, Betul, makanya itu ini yang juga mau saya salah. klarifikasi. Saya sedang mengklarifikasi. Makanya saya mencoba mengundang Bom-Bom untuk naik kemari. Gitu loh. Oke? Iya, Edis gini aja, itu kami paham, Edis, tapi kan pengajaran Edis juga harus banyak yang direvisi, banyak yang harus diperbaiki juga, Edis. Baik, Jadi, Pak. Saya apakah undang kita- Anda untuk membahas statement-statement atau pengajaran-pengajaran saya yang menurut sudut pandang Anda salah. Saya sangat welcome orangnya. Saya buka sebuah diskusi, bahkan kita sudah ada program khusus nih. Kita mau adakan program khusus hari Sabtu dan hari Minggu, kita bahas pendalaman Alkitab. Di situ kita akan memperdebatkan, di situ kita akan tanya jawab seputar apa isi daripada Alkitab kita. Khusus Sabtu dan Minggu, udah mau saya bikin rencananya, Sabtu dan Minggu. Oke? Iya, Edis, maksud saya itu baik kalau memang mau waktu untuk pembelajaran seperti itu. Jadi mereka ini kenapa sering mengkritik Edis? Yang dikritik itu adalah pengajaran-pengajaran Edis yang tidak alkitabiah. Nah, Edis ada waktu Iya, nggak? makanya Itu sama-sama- makanya saya undang, mari kita diskusikan itu. Tapi bagaimana saya mau berdebat dengan orang yang ternyata kalau memang benar dia memalsukan surat, untuk apa? Ngapain? Itu namanya saya buang-buang waktu gitu loh. Oke, jadi begini saja Pak Ari, jangan panjang-panjang. Begini Pak Ari, saya mencoba, kalau Anda memang benar-benar dewasa, coba, mau nggak Anda saya undang untuk datang ke tempat Bom-Bom supaya Bom-Bom naik ke sini? Siap. Oh, saya Oke, sudah baik. baru Saya tunggu Pak ya. Sekarang Bapak tempat Bom-Bom, suruh dia ke sini untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak? Oke? Saya mau Iya, undang, sedang dengarkan saya. Kalau memang betul, pegang omongan saya. Kalau memang betul apa yang dikatakan Bom-Bom, dia betul-betul seorang pendeta ditahbiskan untuk ditugaskan di gereja ini di Manokwari, pegang omongan saya. Hari ini saya transfer dia, saya ikut bangun gereja itu.
Kalau memang betul. Dia sudah saya bicarakan, Edis. Dia minta cari room yang netral supaya bicara baik-baik. Kenapa harus di room lain? Di sini saja saya akan dengarkan dia ngomong apa. Saya tidak akan potong dia ngomong apa. Silahkan, tolong dia ditahbiskan di gereja mana, untuk gereja mana, dan gereja mana yang digalang untuk membangun gereja tersebut. Kalau memang benar, saya sekali lagi katakan, saya akan ikut menyumbang untuk pembangunan gereja tersebut. Kalau memang dia benar. Edis, kita sudah bolak-balik ngomong itu, Edis, supaya cari room netral. Ini kan ada TikTok. Itu tidak perlu room netral. Kita hanya membahas ini, Pak. Sudah saya bilang, Edis, sulit karena mereka mau mencari orang yang bisa netral. Karena kita semua sudah terpecah. Kenapa harus perlu room netral untuk tempat yang seperti itu? Untuk mengklarifikasi seperti ini, kenapa harus ada yang netral-netral? Iya, otomatis. Karena dengan adanya ini kan sudah terpecah. Ini kan kelompok-kelompok ini. Nggak ada terpecah, Pak. Kita harus memisahkan yang benar dan yang salah. Tidak mungkin kita membiarkan duri dalam daging. Bagaimana mungkin apologet diisi oleh orang-orang yang ternyata adalah seorang seperti itu. Makanya kita undang nih, kita klarifikasi. Oke, sekarang Pak, supaya nggak panjang lebar, tolong pergi tempat bom-bom, suruh dia ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak ya. Baik.